Pinjem apa minta? Kembali lagi bersama gue Fransi di apaan? Minjem duit untuk apa? Pulsa? Ngapain? Hubungin cewek lo. Kok lo pacaran gak modal banget sih? Berapa sih? Cepet. Ntar gue cek dulu. Gue cuma ada 20.000 mau. Nih. Lo minjem kan? Bukan minta. Berarti kalau minjem harus betul, balikin. Oke? Yaudah, gue buat video dulu bentar ya. Oke? Sorry banget guys. Jadi tadi ada teman gue yang mau minjem duit sama gue untuk nelfon ceweknya. Nggak tahu sih, biasanya sih dia tuh nggak pernah balikin. Habis minjem, ngomongnya minjem, tapi ujung-ujungnya nggak bakal balikin. Gue yakin itu. Makanya gue nggak ngasih cepet. Gue ngasih cuma 20.000 doang. Jadi kalau misalnya 20.000 itu hilang, ya udah biar aja, anggap aja gue sedekah. Oke, nah kali ini di channel #FransiSoTau gue akan membahas sebuah fenomena yang sangat aneh, menyebalkan, yaitu bilangnya minjem tapi nggak pada balikin. Lo minjem apa minta? Banyak dari kita itu susah untuk menolak membantu orang tersebut ya, oleh karena alasannya takut kehilangan teman. Menurut gue sih itu sah-sah aja ya, dan itu wajar. Tapi kalau gue secara pribadi, bukan maksud gue untuk mengajarkan hal-hal yang tidak benar ya, atau mengajarkan untuk sombong atau nggak peduli sama orang. Tapi kalau menurut gue kehilangan teman yang suka minjem tapi nggak balikin duit, itu gue nggak akan rugi loh. Nggak tahu kenapa. Ya udah, justru malah lebih bagus orang tersebut jangan kembali lagi dalam kehidupan gue gitu loh. Nah, misalnya dia udah pergi berbulan-bulan, terus dia kembali lagi minjem lagi sama gue, kira-kira apa reaksi gue? Kalau gue sih ya udah, boleh ini berapa, tapi pastiin balikin dulu pinjaman kemarin, baru gue pinjemin. Tapi apakah langsung gue pinjemin? Belum tentu, gue akan pikir-pikir dulu. Ya iyalah, wajar dong gue pikir seperti itu, karena kepercayaan gue terhadap orang tersebut udah menurun, bahkan udah hilang gitu lah. Masa lu mau uang lu hilang lagi? Masa lu mau uang lu nggak kembali lagi? Ya kan? Menurut gue itu wajar, oke? Tapi sekali lagi, gue kembalikan kepada kalian. Tapi kira-kira kalau misalnya kita menolak untuk membantu orang-orang tersebut, boleh nggak ya? Kalau menurut agama gue sih, setiap rezeki yang ada di kita tuh, yaitu jangan kita simpan sendiri, kita harus bagikan kepada orang banyak gitu. Tapi kita kan juga dikasih hikmat, pikiran sama Tuhan. Kira-kira boleh nggak nih kita menolak untuk tidak membantu orang tersebut? Karena gue percaya bahwa nggak semua orang itu pantas kita bantu. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya dia dulu pernah minjem uang sama kita, tapi sampai saat ini belum kembaliin. Nah, orang kayak gitu ya jangan dipinjemin lagi. Kenapa? Karena ntar jadi kebiasaan dan akhirnya dia bergantung sama kita. Janganlah, kalau bisa stop sekali aja, jangan kasih pinjem orang itu lagi. Itu kejadian nyata terhadap gua ya. Orang itu dulu pernah minjem, terus beberapa bulan kemudian dia minjem sama gua. Gua memutuskan, sorry bro, gua nggak bisa bantu. Bahkan dia WA gua nggak balas. Biarin aja, nggak apa. Menurut gua nggak salah melakukan hal itu. Nah, yang kedua, uh, orang yang nggak pantas kita bantu adalah misalnya uang tersebut dia pakai untuk hal-hal yang aneh-aneh. Misalnya dia pakai untuk narkoba, untuk beli pulsa untuk hubungin selingkuhan. Misalnya dia udah nikah ya, terus dia untuk hubungi selingkuhan dia pakai untuk hal-hal yang aneh-aneh lah, yang negatif lah. Kalau menurut gua, orang-orang tersebut ya nggak pantas kita bantu, oke? Tapi kalau misalnya orang itu minjem uang sama kita, tapi karena dia pakai untuk kebutuhan dia, misalnya keluarganya sakit, orang tuanya sakit, atau anaknya sakit, ya orang kayak gitu ya kita pinjemin lah. Malah kalau bisa kita kasih secara cuma-cuma dan bilang sama dia, ini uang untuk lo gak usah balikin, ini rezeki dari Tuhan untuk lo melalui gua, oke? Itu saran dari gua ya. Lalu gimana caranya kita supaya tahu bahwa orang ini tuh minjem untuk kebutuhan dia yang penting ya, berarti yang bener ya, sama untuk sesuatu yang aneh-aneh? Ya pertama, lu bisa lihat dari latar belakang kehidupan dia. Ya kan, lu kan selama ini kan udah temenan sama dia udah lama, pasti minimal lu tau lah keluarganya gimana, atau lu mungkin punya Instagramnya atau Facebooknya, lalu lihat, cek ini orang seperti apa, orangnya ini tukang pamer apa enggak, suka pakai handphone baru apa enggak, terus suka nongkrong di
apa namanya, di kafe-kafe apa enggak. Nah biasanya kalau orang yang suka nongkrong di kafe gini terus kita pinjemin, biasanya uangnya ini dipakai untuk nongkrong juga, atau untuk beli rokok atau untuk beli minum. Nah orang kayak gini tuh menurut gue sih jangan dipinjemin lah. Tapi kalau misalnya kita lihat di Instagramnya bahwa dia ini emang sayang sama anaknya, terus dia emang gaya hidupnya sederhana dan orangnya baik juga, ya menurut gue ya orang kayak gini minjem karena butuh. Oke. Nah orang-orang kayak gini kan emang susah untuk kita hindari, tapi kita juga memiliki hati nurani ya, pengen bantu orang tersebut. Ya udah, bagaimana strateginya? Kalau menurut gua, pertama, untuk membantu orang tersebut kita tanya dulu, bro, lu butuh uang berapa? Kalau misalnya nominalnya kecil dan lu mampu, ya udah langsung aja lu pinjemin, nggak usah nanya-nanya lagi, langsung pinjemin set. Tapi jangan berharap uang itu kembali. Kalau misalnya uang itu kembali, bagus. Kalau misalnya nggak kembali, ya udah anggap aja itu sedekah untuk dia. Yang kedua, kalau misalnya dia menyebutkan nominal yang cukup tinggi, nah biasanya kan kita kan, aduh gimana ya, nggak bisa nih kayaknya nih gua. Ya udah, jangan pernah takut untuk menolak. Karena biasanya orang-orang tuh susah takut untuk menolak gitu loh. Karena apa? Kalau misalnya lu nggak bisa nolak, ujung-ujungnya siapa? Lu sendiri yang rugi. Siapa yang di sini punya teman-teman kayak gitu? Gue yakin hampir semua kita pernah menemukan orang yang seperti itu ya. Tapi kenapa ya, kok bisa ada orang-orang yang seperti itu? Atau kenapa gue selalu berpikir ya, positif aja, bahwa Tuhan tuh mengirimkan orang-orang yang suka minjem tapi nggak pernah balikin itu kepada kita-kita yang dikasih rezeki lebih sama Tuhan, tapi lupa untuk sedekah. Nah karena kita lupa untuk sedekah, akhirnya Tuhan negur kita dengan cara, ya udah dikirimin lah orang-orang kayak gitu, pinjam dong bro, akhirnya apa, ngebalikin duitnya. Nah prinsip untuk orang ini menurut gue ya, kalau sekalian tidak setuju, it's okay, nggak apa-apa. Kalau menurut gue, prinsip ketika kita mau pinjemin uang ke orang adalah jangan pernah berharap uang yang kita pinjamkan itu akan kembali. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berharap uang itu kembali, terus tiba-tiba uang itu nggak bisa kembalikan sama teman kita yang minjem itu, ujung-ujungnya apa? Kita stres, khawatir, pikiran terus. Jadinya kita apa? Terpaku gitu sama, kok nggak balikin uang gua, kapan baliknya uang gua gitu. Jadi udah, anggap aja uang yang kita pinjamkan itu adalah rezeki dia. Tuhan kirimkan rezeki lebih untuk kita, untuk dia kirimkan pada orang-orangnya seperti itu. Itu sih menurut gua, oke? Mungkin itu aja video kita kali ini di channel #FrancisSoTahu. Semoga apa yang gua sampaikan, apa opini-opini gua dapat diterima, dan saran-saran gua dapat diterima. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, teman-teman boleh tambahin di kolom komen, oke? Nah, di minggu ini kan gue lebih banyak membahas kepada orang yang memberikan pinjaman. Next, gue akan memberikan opini gue, bagaimana sikap kita sebagai si peminjam. Oke? Itu dulu video dari gue. Terima kasih, selamat menikmati channel #FrancisSoTahu. Sampai ketemu. Bye.